Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rohmat Widianto MPD dan teman-teman sekalian, di sini saya Syifa Fauzia sebagai moderator dan teman saya Fatima Aisyah Jamil akan menyampaikan materi tentang konsep materi dan penggolongannya. Pemateri yang pertama akan dibawakan oleh Fatima Aisyah Jamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi dan penggolongannya. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang dengan memiliki volume. Artinya materi memiliki tempat hunian dengan volume tertentu serta mengandung sejumlah tertentu partikel di dalamnya. Pada praktik sehari-hari, massa sering disamakan dengan berat, sehingga untuk mengetahui massa dari suatu benda selalu diukur dengan neraca. Manusia setiap saat selalu berhubungan dengan materi, baik yang berwujud padat, cair maupun gas. Perhatikan keadaan rumah dan halamannya. Kemungkinan kalian akan menemukan beberapa yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Namun, ada pula yang berbahaya bagi kehidupan manusia, terutama apabila salah dalam penggunaannya. Next. 1. Pada bagian dalam rumah, kalian akan menemukan meja, kursi, kendaraan, kaca, perabotan rumah, hiasan, dinding, buku, lemari, air minum, kompor, minyak tanah, minyak goreng, kompor gas, makanan, sirup, saus, kecap, dan sebagainya. Apabila kalian kelompokkan berdasarkan wujudnya, maka benda-benda tersebut dapat berada dalam wujud padat: lemari, kursi, meja, buku, dan sebagainya. Kemudian yang B ada benda cair, yaitu air minum, minyak goreng, minyak tanah, saus, kecap, dan sebagainya. Yang dan C ada gas, yaitu udara di sekitar ruangan rumah, termasuk di dalamnya gas-gas berbau segar maupun berbau tidak sedap. 2. Pada bagian luar rumah, kalian akan menemukan berbagai macam benda yang hampir sama dengan bagian dalam rumah. Jadi pada bagian luar rumah, kalian juga dapat mengelompokkan benda-benda tersebut menjadi benda berwujud padat, cair, dan gas. Next. Ada juga yang bertanya, apakah ketiga wujud benda tersebut mempunyai sifat yang sama? Tentu, benda padat memiliki sifatnya dengan benda cair dan juga benda gas. Kesamaan tersebut adalah apabila semua benda yang berwujud padat, cair, dan gas ditimbang, maka benda-benda tersebut akan mempunyai massa. Selain itu, benda-benda yang berwujud padat, cair, dan gas menempati tempat tertentu atau mempunyai volume tertentu. Dengan demikian, semua benda yang ada di alam, baik yang berwujud padat, cair, maupun gas, mempunyai massa dan menempati ruang atau volume. Benda-benda tersebut disebut sebagai materi. Jadi, materi merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Baik. Sifat dan perubahan materi. Setiap materi atau zat memiliki sifat tertentu yang khas. Hal ini memudahkan kita untuk mengenal dan membedakan suatu zat dengan zat lainnya. Sifat materi dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Kita dapat mengukur sifat fisika suatu zat tanpa mengubah ciri dan komposisi dari zatnya. Sifat-sifat ini diantaranya warna, bau, kerapatan, titik beku, titik didih, dan kekerasan. Sedangkan sifat kimia merupakan kemampuan suatu zat yang berubah atau bereaksi membuat zat lain.
Sebagai contoh, sifat kimia yang umum adalah flamabilitas, yaitu kemampuan suatu zat untuk terbakar dengan bantuan oksigen. Kita juga dapat membedakan sifat suatu zat berdasarkan ketergantungan pada jumlah sampel yang diuji. Wujud fisik, titik leleh, titik lebur, dan kerapatan merupakan contoh sifat yang hasil pengukurannya tidak tergantung pada seberapa banyak sampel tersebut diukur. Sifat seperti ini disebut sifat intensif, sedangkan massa dan volume merupakan contoh sifat yang hasil pengukurannya sebanding dengan seberapa banyak sampel tersebut diukur. Sifat seperti ini disebut sifat ekstensif. Sifat ekstensif dapat juga diturunkan dari sifat ekstensif. Sebagai contoh adalah kerapatan, yaitu perbandingan massa suatu zat terhadap volumenya. Penggolongan materi. Secara fisika, materi dapat digolongkan berdasarkan wujudnya, yakni materi berwujud padat, cair, dan gas. Sedangkan secara kimia, umumnya materi dapat digolongkan menjadi unsur, senyawa, dan campuran. Banyak penggolongan materi yang kita kenal. Sebagai contoh, udara yang kita hirup atau gas. Bahan bakar mobil yaitu cair, dan ubin yang kita injak berwujud padat, bukan merupakan zat kimia murni. Kita dapat memilih atau membagi jenis-jenis materi ke dalam zat murni yang berbeda. Zat murni biasanya disederhanakan sebagai zat adalah materi yang memiliki komposisi dan sifat tertentu. Sebagai contoh, air dan padatan garam merupakan komponen dari air laut yang merupakan zat murni. Kita dapat mengklasifikasikan zat menjadi unsur dan senyawa. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Setiap senyawa mengandung 2 atau lebih jenis atom, sedangkan materi yang terkandung dalam campuran adalah zat-zat yang berbeda. Campuran adalah gabungan dari 2 atau lebih zat dengan komposisi yang variatif dan masih memiliki ciri dan sifat zat kimia. Ciri dan sifat kimia asalnya. Sebagai contoh, secangkir kopi manis dapat mengandung sedikit atau banyak gula, kopi, dan air sebagai komponen penyusunnya yang masih memiliki ciri dan sifatnya masing-masing. Suatu campuran seperti tanah, batuan, dan kayu memiliki komponen penyusun yang masih tampak dan dapat dibedakan menjadi komponen-komponen pembentuknya. Next. Partikel materi. Bagian terkecil dari suatu materi dinamakan partikel. Partikel materi dapat dikelompokkan menjadi satu atom, merupakan partikel terkecil dari suatu unsur. Dan yang kedua ada molekul, merupakan gabungan 2 atau lebih atom yang berasal dari unsur yang sama, atau disebut molekul senyawa. Yang ketiga ada ion, merupakan atom atau gugus atom yang bermuatan listrik. Next. Periodic table of elements atau tabel periodik. Tabel periodik adalah suatu bentuk tabel yang berisi susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor-nomor atom yang dimilikinya. Nomor atom yang tersusun tersebut berisi sejumlah proton dalam
konfigurasi elektron tertentu dengan kesamaan sifat yang dimiliki unsur kimia. Saat ini, tabel periodik berisi 118 elemen. Namun, tidak semua elemen tersebut berada di dalam elemen nomor 1 atau hidrogen hingga elemen atom nomor 92 atau uranium terdapat di alam. Tetapi elemen atom nomor 93 sampai 118 adalah hasil dari buatan manusia. Ada pula beberapa elemen yang ada di alam namun sangat langka sehingga umumnya ilmuwan harus melakukan sintesis atau membuat elemen untuk bisa memperolehnya dengan jumlah besar. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan saya bacakan. Unsur. Di sini ada gambar gembok terbuat dari besi, arang mengandung karbon, panci terbuat dari aluminium, dan perhiasan terbuat dari emas. Besi, karbon, aluminium, dan emas merupakan unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana. Unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat lain melalui reaksi kimia biasa. Contoh unsur lainnya yaitu tembaga, seng, oksigen, perak, hidrogen, belerang, dan timah. Para ahli kimia menamai bagian terkecil dari unsur dengan istilah atom. Kumpulan atom-atom tersebut membentuk unsur. Contohnya sepotong besi dapat mengandung bertriliun-triliun atom besi. Lambang unsur. 1. Lambang unsur yang dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf pertama yang dituliskan dengan huruf kapital. Contohnya, hidrogen dilambangkan dengan huruf H besar. Oksigen dilambangkan dengan O besar. Nitrogen dilambangkan dengan N besar. 2. Lambang unsur yang dilambangkan dengan dua huruf, yaitu huruf pertama ditulis dengan huruf kapital dan huruf keduanya ditulis tidak dengan huruf kapital. Contohnya aluminium yang dilambangkan dengan A besar dengan L kecil. Kalsium yang dilambangkan dengan C besar dengan A kecil. Barium dilambangkan dengan B besar dan A kecil. Adapun unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam seperti besi, misalnya tersusun atas atom-atom besi. Sementara unsur non-logam seperti belerang tersusun atas atom-atom belerang. Adapun beberapa sifat unsur logam dan unsur bukan logam dapat dilihat sebagai berikut. Unsur logam, 1. Pada suhu kamar berwujud padat kecuali raksa berwujud cair. 2. Sebagai penghantar panas dan penghantar listrik yang baik. 3. Apabila digosok akan mengkilap. 4. Diubah menjadi lempengan maupun kawat. Sedangkan unsur non-logam yaitu unsur bukan logam. 1. Pada suhu kamar ada yang berwujud padat, cair, dan gas. 2. Umumnya sebagai penghantar listrik yang jelek, kecuali karbon sebagai penghantar listrik yang baik. 3. Meskipun digosok tetap saja tidak mengkilap. 4. Tidak dapat diubah menjadi lempengan maupun kawat. Senyawa. Di samping ini ada gambar air, gula, dan garam. Zat-zat tersebut tersusun atas dua unsur atau lebih yang berbeda. Air tersusun atas unsur hidrogen dan oksigen. Gula pasir tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Garam dapur tersusun atas unsur natrium dan klorin. Bagian terkecil dari senyawa disebut molekul. Molekul dari senyawa kimia terbentuk dari dua buah atom atau lebih yang berbeda. Contohnya, molekul air tersusun atas dua buah atom hidrogen dan satu buah atom oksigen, H2O. Campuran. Campuran yaitu gabungan dua zat atau lebih yang di mana masing-masing penyusunannya masih memiliki sifat zat penyusun. Adapun jenis-jenis campuran yaitu ada larutan gula, larutan garam, dan larutan alkohol. Contohnya, di sini ada gambarnya, yaitu air garam merupakan campuran antara
garam dan air. Setelah diaduk, garam akan larut dalam air secara merata dan tidak terlihat lagi. Campuran seperti ini disebut campuran homogen. Sedangkan air kapur merupakan campuran antara air dan kapur. Ketika air kapur diaduk, kapur tampak larut dalam air. Akan tetapi setelah beberapa saat, kapur akan mengendap. Campuran seperti ini disebut campuran heterogen. Zat tunggal dan zat murni. Yang terakhir, ada zat tunggal dan zat murni. Zat tunggal biasanya disebut dengan zat murni. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenisnya. Contohnya air, garam, gula, dan emas. Zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, aluminium, karbon, dan oksigen. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contohnya air yang terdiri dari oksigen dan hidrogen. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.